Oke, kita akan bicara tentang spiritualitas menghamba, pelayanan dan melayani. Seperti yang disampaikan Ibu Ika tadi, itu udah hal yang biasa. Bahkan kalau bicara soal pelayanan, orang pun nggak perlu mendefinisikan, kan udah tahu pelayanan itu apa, melayani menjadi pelayan itu apa. Namun saking udah sering dan biasa istilah ini kita dengar, mengalami distorsi makna, penurunan nilai maknanya, sehingga melayani itu jadi hal yang biasa, hingga kadarnya pun biasa-biasa saja. Nah, harapannya melalui malam ini ketika materi ini disajikan, akan menemukan hal yang lebih besar dari semua itu, yakni kita dapat kemudian sampai pada titik, wow, adalah satu anugerah, saya dipanggil untuk berkarya dan melayani. Pelayanan yang saya maksud ada beberapa hal sepele yang digunakan hingga nilainya berkurang. Misalnya contoh beberapa slide berikut ini. Pemuda tidak mau ambil ongkos bensin dari bendahara gereja ketika melayani, terus dia jawab, nggak usah lah, ini kan pelayanan. Coba, nggak usah lah, ini kan pelayanan. Akhirnya kita, oh iya, pelayanan berarti melakukan dengan sukarela, misalnya begitu kan? Atau ketika membantu kebutuhan dana di pos Pelkes, pelayanan kesaksian di daerah-daerah pelayanan GPIB yang terdalam dan terluar itu, pelaksana harian majelis Jumat juga memberi alasan begini, kita perlu melayani mereka. Terkesan bahwa pelayanan itu berarti memberi sumbangan ketika berhubungan dengan situasi itu misalnya. Atau ketika panitia tidak membereskan pekerjaan dengan baik, ada yang menyelutuk, ya namanya juga pelayanan, maklumilah, kan gitulah. Jadi seakan pelayanan itu nggak perlu berkualitas. Namanya juga pelayanan. Mungkin hal sepele ungkapan-ungkapan itu, tapi kemudian terkesan memberi rendah nilai dari makna rohani dari pelayanan itu. Bahkan paduan suara misalnya. Bu Teta tadi bilang ada latihan paduan suara misalnya. Saya tidak, supaya tidak terlambat menyanyi di gereja, pelatih paduan suara bilang begini, ayo dong harus tepat waktu, tolong on time ya, ini pelayanan loh. Oh berarti pelayanan itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Segala hal yang kita pakai untuk menunjuk tentang pelayanan menurut saya keliru ketika kita tidak sampai pada titik memaknai secara benar. Kalau melihat dari kata aslinya, diakoneo, yang berarti menyediakan makanan di meja untuk majikan, kita mendapatkan definisi menarik tentang seorang pelayan yang melayani. Kalau Bapak Ibu nanti googling mungkin menemukannya, saya tidak tahu apakah ada, tapi di beberapa buku tafsir, ensiklopedi juga terutama, menemukan hal yang menarik tentang seorang diakoneo ketika dia melayani meja. Dia akan ikat pinggang, Bapak Ibu. Dia akan ikat pinggangnya. Dan tuannya tahu siapapun yang ikat pinggang itu berarti rombongan yang sedang melayani meja saya. Ikat pinggang itu simbol melayani. Dan kalau di GPIB itu dimaknai dengan stola. Stola itu bukan sekedar selendang aksesoris pelayanan. Bukan. Stola itu simbol bahwa saya sedang menghamba. Saya sedang melaksanakan tugas pelayanan. Makanya orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab diakoneo atau melayani itu disebut sebagai diakonos atau pelayan-pelayan meja yang merapikan meja, menyiapkan meja ketika tuannya mau makan dan seterusnya. Nah, kegiatan ini kemudian disebut dengan diakonia, yaitu segala hal yang berbentuk kerelaan hati untuk merendah dan melaksanakan tanggung jawab bagi orang lain, itu disebut dengan diakonia. Tapi kemudian kan makna ini berubah. Diakonia berarti membantu orang-orang yang susah. Coba Bapak Ibu, ada orang-orang GPIB di sini sebagian besar, coba berpikir, diakonia orang sakit. Kan jadi kayak gitu, padahal enggak loh. Diakonia itu melampaui dari membantu orang sakit, memberi bantuan dana kepada orang meninggal. Diakonia orang meninggal. Cuma hanya seperti itu maknanya. Padahal kesediaan tiap pribadi yang mengikat pinggangnya dan berkata, aku siap Tuhan, pakailah aku. Dan dia ada di posisi yang rendah karena yang dia layani itu Kyrios atau Tuan atau Lord, orang yang diagungkan dan ditinggikan. Yang Kyrios punya dua makna, Tuan-tuan kecil di dunia atau Almighty God, dua makna-makna yang kedua itu. Jadi nggak mudah menggunakan istilah diakonia atau itu. Nah, mari kita lihat ada cuplikan video ini. Mengganggu Bapak Ibu. Yeay. Mau kemana? Apa Kia?
Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Yang muda-muda nih. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Ini mungkin parodi Bapak Ibu, tapi bagi saya ini cerminan dari hilangnya makna benar dari pelayanan. Tadi saya bilang doulos, diakoneo, diakonia, hamba, dan kyrios itu Tuhan. Maka kalau Yesus Kristus adalah kyrios atau Tuhan, suka atau tidak suka status Bapak Ibu, entah seorang pendeta, diaken, penetua, warga jemaat sekalipun, kita ini pelayan. Kita adalah hamba yang menghamba. Maka karakternya mestinya berubah. Seorang Tuhan yang baik, mestinya hambanya juga baik. Dan perilaku itu benar-benar ditunjukkan sebagai karakter kekristenan. Kristen identik dengan melayani. Dan setiap orang Kristen, pengikut Yesus, Kristianos atau pengikut Yesus, itu mestinya menunjukkan karakter dari yang dia ikuti, yaitu Yesus Kristus. Makanya penting banget saya kira merenungkan makna aku melayani, aku seorang pelayan, aku menghamba, aku seorang hamba, aku pengikut Yesus. Tapi tidak ditunjukkan dengan perubahan karakter, sayang banget. Dan bagi saya lagu parodi ini menohok banget bagi kita bahwa wow, kita perlu mengoreksi diri ketika menempatkan dan memposisikan diri sebagai seorang hamba, seorang pelayan, seorang pengikut Yesus, dan yang di atas itu Kyrios yang agung. Harusnya ada perubahan karakter yang sangat besar. Saya tertarik mengangkat Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5. Nah, ini mau ditujukan kepada siapapun Bapak Ibu yang terlibat aktif melayani atau siapapun Bapak Ibu yang berpikir bahwa ada kerinduan untuk melayani, entah pelayanan langsung di gereja ataupun persekutuan manapun atau hidup saudara anggap sebagai bagian dari pelayanan. Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5 itu luar biasa. Sebenarnya itu proses pemanggilan seorang hamba untuk melayani. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya coba keluarkan teks ini dan ambil serta runtut kalimat ini diruntut ulang berurut-urutan. Maka kita menemukan hal yang paling utama dari urutan pemanggilan. Siapakah yang masih audionya bocor? Boleh di-mute dulu semua dong, mohon dibantu. Sudah Pak, udah di-mute. Kita menemukan urut-urutan yang penting dari panggilan tiap orang percaya untuk terlibat melayani, baik dalam organisasi pelayanan maupun kehidupan Bapak Ibu sebagai seorang yang menghamba untuk melayani. Urut-urutannya ini, kalau pakai Yeremia 1 ayat 4-8. Yang pertama, dikenal dulu. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Aku tahu siapa yang aku pilih, kata Tuhan Yesus ketika memanggil para murid. Dia mengenal kita luar dan dalam. Saya selalu menggunakan istilah, ketika aku duduk atau berdiri, bangun atau berbaring, Tuhan tahu. Dia mengenal siapa Bapak Ibu, termasuk potensi yang Bapak Ibu miliki, talent yang Tuhan anugerahkan untuk bisa dipakai menjadi kemuliaan Tuhan dalam karya pelayanan pada skop yang besar, kehadiran kita di dunia maupun pada lingkup-lingkup struktural dalam pelayanan termasuk di gereja. Ketika Bapak Ibu dipanggil dan merasa dipanggil untuk terlibat menyenangkan Tuhan dan engkau mengatakan hidupku untuk melayani, itu langkah pertama duluan dari panggilan itu adalah Tuhan mengenal saudara. Karena Tuhan mengenal, kita nggak bisa tipu Tuhan untuk mengatakan, oh saya belum punya waktu. Oh enggak, Tuhan tahu waktu saudara. Waktu juga anugerahnya. Makanya saya selalu menggunakan statement ini. Jika Tuhan menginginimu, tidak ada tempat untuk sembunyi atau jalan untuk berlari. Sebab kalau Tuhan menginginimu, dia akan menginginimu dengan sangat. Karena Tuhan kenal siapa kita. Karena Tuhan kenal siapa kita, maka pengenalan ini membawa kita mengerti, wow, hidup kita sangat tergantung pada kasih karunia. Tahap kedua, dibentuk. Dan bicara soal dibentuk itu nggak mudah. Dan ada slide berikut tentang proses pembentukannya. Ketika sang penjunan, tukang periuk membentuk periuk nanti sebentar. Setelah dibentuk, kemudian baru Bapak Ibu dan saya dikuduskan dan dilayakkan untuk mengerjakan tiap panggilan pelayanan. Makanya teman-teman karismatik menyebut lahir baru, Pentakosta menyebut hal seperti itu. Kalau kita menyebut dengan hidup yang dipanggil kembali untuk melaksanakan karya pelayanan. Setelah itu baru kemudian kita ditetapkan dan dikuduskan. Kita mulai dengan proses dibentuk itu. Proses dibentuk itu tidak enak Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menempatkan diri dan mengatakan Paulus mengatakan di Roma 9 ayat 20 sampai 21, itu bagaikan tukang periuk, proses pembentukan itu, manusia lama menjadi karakter yang baru. Saya mau bilang begini, dibentuk itu enggak enak. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat dan seterusnya? Allah adalah tukang periuk dan kita adalah periuknya yang hasil bentukan. Awalnya adalah tanah liat. Saya berbagi proses membentuknya itu. Prosesnya dimulai dengan menginjak-injak tanah liat untuk mengeluarkan gelembung udara pada tanah liat itu yang dapat merusak tanah liat pada saat dipanaskan. Bagaimana proses pertama itu punya makna. Jadi Bapak Ibu, kalau proses membentuk tanah liat itu dia nggak boleh ada gelembung udara. Karena kalau ada gelembung udara, dia akan pecah ketika dibakar dan retak. Maka perlu dikeluarkan. Langkah awal ini menunjuk tentang proses hidup kita untuk membuang hal-hal yang merusak rencananya. Dan acap kali dimulai dengan ketidaknyamanan. Proses pembentukan ini membuat kita mengerti bahwa hal-hal yang tidak layak untuk dipakai Tuhan buang. Karakter-karakter yang keliru dikeluarkan. Dan untuk sampai pada titik pembersihan itu proses yang tidak mudah Bapak Ibu dan saya rasakan. Karena wow, itu sesuatu yang tidak nyaman. Oke. Proses yang kedua dari pembentukan. Ini pasti sudah tahu ya bagaimana tanah liat itu ditaruh di putaran senternya.
kemudian roda diputar, lalu mulailah cara untuk membuat dan memproses pembentukan itu dikerjakan dan dilakukan. Itu proses yang kedua. Apa maknanya? Tuhan membentuk kita melalui kondisi yang buat kita jadi fokus, melekat di center atau pusat putaran. Dan pusat dari segala putaran kehidupan Bapak Ibu adalah Tuhan. Makanya tahap kedua ini mengarahkan siapapun yang akan dibentuk itu untuk tergantung pada Tuhan. Hidup yang tergantung dan dekat dengan pusat kehidupan yaitu Tuhan, itu sampai ke titik itu. Bapak Ibu akan dibuat, orang mana bilang tak gantung patah, ke Tuhan. Dan butuh banget dia. Membutuhkan kehadiran. Siapapun yang masih merasa dia bisa survive tanpa Tuhan, dia belum masuk pada tahap proses kedua. Karena ketergantungan kepada Allah itu mulai menjadi karakter baru bagi tiap orang yang mau memberi diri dalam karya pelayanan. Yang ketiga baru mulai pembentukan detailnya. Ada beberapa bagian yang dibuat di bodi utama sehingga menjadi satu, disatukan, dan mulai kelihatanlah dari bentukan-bentukan yang mau ditargetkan. Ada beberapa bagian yang ditambahkan dalam ketika proses mencapai periuk yang sesungguhnya. Talent itu kemudian diberikan fungsi yang maksimal. Beberapa karya dalam kehidupan orang percaya semakin dibuat gemilang dengan talenta yang biasa tapi dikuduskan menjadi luar biasa untuk kemudian dipakai menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Proses ketiga, yang ini yang gak enak. Saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu mengalami proses ini. Dilakukan untuk mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Proses ini dilakukan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih, bahkan dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuk. Apa maknanya? Melalui proses ini kita merasa, nggak tahu ada momen nggak Bapak Ibu mengalami ini? Merasa ditinggalkan. Kadang hidup terasa kering dan tawar. Lalu kita mulai berefleksi, kenapa ya saya begini? Mengapa Tuhan izinkan begitu? Kita akan mulai berefleksi tentang andai kata saya tidak begini, tidak begitu. Mungkin saya nggak akan jadi seperti, dan seterusnya. Itu proses Tuhan dengan sengaja membiarkan saudara dan saya ada pada titik perenungan pribadi. Ketika kita merasa sendiri, kita merasa bahwa kita ditinggalkan, tapi sebenarnya proses itu adalah proses kita berintrospeksi dalam rangka merenungkan kondisi-kondisi tertentu. Momen-momen dibiarkan ini biasanya umumnya di saat diizinkan sakit misalnya. Itu titik perhentian. Dan orang mulai, aduh kok begini ya. Momen-momen kegagalan. Itu proses seakan kita digiring sendiri dibiarkan. Momen-momen kehancuran. Itu proses itu. Kalau baca tentang 1 Samuel pasal 7 mengenai Ebenezer, itu di Kiryat Yarim itu dibiarkan mereka untuk berefleksi. Oh, kami berdosa, kami telah menyembah Baal, makanya tabut perjanjian itu dicuri oleh Filistin. Itu bagus banget tuh, Samuel bikin mereka mengalami titik perhentian. Ulang tahun bagi saya itu juga momen dibiarkan untuk berefleksi. Apa makna ketambahan usia setahun, apa yang sudah saya bikin dan saya buat ya. Itu momen kita berefleksi sendiri, berenung, membuat perenungan. Tapi umumnya biasanya terjadi di kondisi yang tidak nyaman. Kita mulai, ada orang justru di saat tidak nyaman dia jadi dekat dengan Tuhan. Justru ketika dia diberi kelimpahan dengan talent dan berkat, dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika dibiarkan di kondisi terpuruk, orang mulai berefleksi, merenung, membuat pertanyaan-pertanyaan perenungan. Kenapa ya? Mengapa ya? Kalau saudara sedang alami ini, kemungkinan besar saudara dalam proses poin keempat. Dari proses pembentukan. Yang kelima, ngeri deh kalau ini. Proses pemanasan. Proses ini dilakukan pada suhu di atas 1000 derajat. Saya benarkah 1000 derajat? Saya cek lagi di referensi ya. Sangat panas melampaui titik lebur besi. Itu hampir mendekati titik lebur besi. Itu sampai ke titik itu. Dan itu proses pemanasan Tuhan akan mengizinkan kondisi yang bergesekan dengan orang lain. Bahkan dengan orang-orang terdekat. Saya lihat ada beberapa presbiter di sini ya. Atau ada beberapa orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Jika saudara melayani dengan tulus,
benar-benar tulus, lalu saudara mengalami pergesekan, itu tidak berarti Tuhan meninggalkan saudara dan tidak menyertai pelayanan saudara, enggak. Itu proses memanas supaya apa ya? Karakter kita dibentuk ulang untuk belajar melepaskan pengampunan, belajar untuk menerima tiap luka, dan barangkali dengan luka itu menjadi pengalaman bijak untuk menopang orang lain yang kelak terluka, karena kita pernah lebih dulu terluka dan tahu tentang arti pemulihan yang Tuhan buat. Kadangkala hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup dipakai Tuhan untuk menjadi hal yang besar bagi orang lain, bukan untuk kita. Bahwa justru dengan luka dan beban yang kita bawa, itu membuat orang lain melihatnya sebagai karya Tuhan yang gemilang dalam hidup kita. Kalau melihat kesaksian Paulus ketika dia hancur luar biasa dengan penyakit yang sangat berat, kayaknya waktu saya bawa materi, saya sudah sampaikan materi terakhir yang saya bawakan di Metanoia ini. Lalu Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniamu, kasih karuniaku bagimu. Karena di saat engkau lemah, justru kuasaku sempurna. Jadi ada momen di mana pergesekan, kekurangan, kelemahan, hal-hal yang tidak nyaman dengan orang lain, itu dipakai Tuhan nanti untuk sesuatu yang besar dalam kesaksian pelayanan hidup Bapak Ibu, dalam keluarga, rumah tangga, gereja, di tengah masyarakat apapun bentuknya. Baru kemudian terakhir, di bagian ini kita menuju ke nanti ke titik finishing. Sebelum sampai ke situ, kita dipulihkan kembali. Jatuh tidak dibiarkan tergeletak. Ya, di Mazmur itu bilang begitu. Lalu orang bilang, di mana tangan Tuhan? Aku butuh Tuhan untuk menopang agar saya tergeletak. Harus jatuh dulu. Harus poin 45 dulu. Baru kemudian mengalami masalah-masalah ini. Ujian-ujian dan seterusnya itu ditopang dan dikuatkan. Baru terakhir kita masuk ke finishing. Dilengkapi setelah semua proses Tuhan lihat sudah cukup, saudara akan melihat hal-hal yang gemilang di tiap karya pelayanan Bapak Ibu. Saya yakin ada beberapa orang yang sudah sampai di tahap ke-7. Atau mungkin beberapa baru sampai di 4 dan 5. Dan bagi saya itu proses pembentukan yang tidak mudah. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui kisah saya. Bapak Ibu, saya melayani full time di GPIB sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Dan waktu saya ditempatkan di pos Pelkes Tadoan Tonda, itu pos yang tidak pos terdalam dan terluar wilayah pelayanan GPIB, itu nggak ada apa-apa, sinyal, listrik, dan segala macam. Itu tengah hutan, di tengah hutan. Saya waktu itu fresh graduate, dan 2 tahun masa vikariat. Ternyata proses pembentukan saya belum selesai karena ternyata saya belum lulus UBM, Universitas Belajar Menunggu. Saya masih perlu diproses oleh Tuhan. Tinggi hati masih ada, kesombongannya masih kuat. Saya pernah dalam keresahan melayani pedalaman itu, saya bilang, nggak ada guna saya punya ijazah Tuhan. Dan nggak ada guna saya punya buku yang ratusan ini saya bawa. Lah mau ngajar apa ke sini? Jadi saya bingung, buat apa saya di sini Tuhan? Nggak ada guna. Sombongnya minta ampun, keangkuhan. Saya punya ijazah dari TK sampai S1 itu saya bawa. Sampai segitunya, buku-buku lengkap. Tahu nggak Bapak Ibu? Nggak butuh 1 minggu dari ucapan saya itu. Kalau ada orang GPIB yang pernah presbiter dan PHMJ di tahun 2014, pasti pernah dapat surat dari sinode tentang peristiwa saya. Apa itu? Kebakaran pastori. Bapak Ibu tahu, semua buku habis. Nggak ada sisa. Toga, stola, habis. Baju di badan. Logam-logam mulia, waktu perpisahan pasca peneguhan pendeta, saya bawa habis. Uang-uang tunai, nggak ada bank di situ, jadi harus bawa uang tunai habis. Nggak ada sisa. Baju di badan. Waktu itu Maitua, Milka udah kondisi 4 bulan. 3 bulan atau 4 bulan kandungan. Itu shock berat. Nggak ada yang tersisa. Habis semua. Besok paginya subuh-subuh diantar oleh truk logging. Kalau nggak tahu logging itu dia punya ban 2 kali lebih tinggi dari saya. Bisa bayangkan orang hamil naik itu. Dan tahu nggak itu pakai apa pulang? Ke induk. Duster. Pemberian orang kampung.
Saya dengan celana pendek, nggak ganti baju, nggak ada apa-apa. Hanya modal tas plastik itu. Dari berjibunan barang yang saya bawa, hanya dengan pulang dengan tas plastik ke induk. Karena dipanggil lewat, waktu itu belum ada SMS, nggak ada sinyal kami. Jadi pakai kawat. Kayak telegram itu kawat itu. Dari sinode, Pak Pendeta Sompotan waktu itu Sekum. Kalau nggak salah, dan beliau mengirim kawat ke eh, Sangatta, Kutai Timur. Di situ induknya Taduan Tondo untuk panggil pulang Nyoman dan istrinya itu. Suruh ke induk untuk berkomunikasi. Itu saya berangkat. Di speedboat itu Bapak Ibu saya mengalami kekecewaan yang luar biasa. Saya meninggalkan banyak hal. Aku bilang begitu ke Tuhan. Di mana engkau? Cuma soal api saja di kompor. Kau Tuhan, dengan emosi. Kau Tuhan kayak tidak ada kuasanya. Mengapa kau permalukan saya? Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu pagi-pagi saya dan istri pergi ke tengah hutan karena dipanggil nugal. Nugal itu tanam padi ladang. Di Kalimantan nggak ada sawah. Yang ada padi ladang yang mengharapkan hujan turun. Jadi saya diminta untuk setelah mereka bakar hutan dan tanam itu padi di tanah kering, mereka minta saya untuk berdoa minta hujan. Saya berdoa minta hujan, tumpang tangan di ladang itu. Kami selesai bekerja dengan banyak penduduk kampung, 10 semua kampung, semua orang kampung ada di tengah hutan itu. Tiba-tiba ada anak-anak kampung masuk ke dalam hutan dan bilang pakai bahasa Dayak waktu itu, Pastori terbakar. Ini Pak Haryadi yang kita Itu ketemu saya di sangat terkejut luar biasa. Karena kaget kan, nggak boleh diomongin ke istri. Takut dia shock, dia keguguran lagi baru hamil muda. Nah itu penyebabnya cuma kayu api. Karena kan tidak ada gas waktu itu, jadi kita pakai kayu api, kesian. Tuh mau tiup-tiup tuh kayu api sampai dia putih-putih naik ke muka itu baru nyala, karena baru belajar tentang kayu api itu. Nah, biasa kalau kasih keluar begini, selesai. Kasih keluar dari tungku. Tapi ini ternyata nggak tahu kenapa punya kebakaran. Nah, itu pas di speedboat itu saya mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Dalam emosi, kami berdua di speedboat, celana pendek saya, kaos, istri dengan daster orang dikasih, dan hanya bawa tas plastik itu. Saya bilang, di mana kau Tuhan? Saya terpukul luar biasa seperti ini. Tahu nggak Bapak Ibu, saya mengalami trans. Orang bilang saya berhayal atau enggak, saya yakin tuh Tuhan lagi proses. Seakan-akan ada pribadi besar di tengah speedboat itu waktu kami melalui Selat Makassar untuk jadi Sulawesi dan Kalimantan. Kalimantan ke di Katadoan itu nggak ada jalur darat, jadi harus pakai laut. Di Selat Makassar itu, di speedboat itu menuju melewati Selat Makassar itu, tatada dengan speedboat itu tiba-tiba saya merasa kehadiran sosok yang maha agung yang nggak bisa saya lihat, terlalu cerah, terlalu terang. Di situ emosi saya nggak takut, saya udah dikuasai dengan itu ya, manusiawi banget, emosinya luar biasa. Saya nggak menyembah atau apa, enggak. Di mana kau di saat saya butuh? Kenapa kau permalukan saya? Kenapa diambil semua? Apa saya punya salah? Saya ke hutan loh, saya masuk pedalaman, saya nggak ke diskotik loh, saya nggak bikin aneh-aneh, saya beri diri loh. Di mana engkau? Jadi begitu emosi. Tahu nggak? Saya sampai sekarang nggak lupa kalimat yang diucapkan itu. Siapa bilang saya mengambil semuanya? Dia bilang gitu. Saya bilang saya mengambil semuanya. Suara begitu keras, dekat banget. Istriku lihat saya cuma menitikan air mata sambil melamun begini, tapi padahal ternyata di momen itu saya sedang mengalami trans secara roh atau apapun namanya, saya susah mendefinisikan. Di mana engkau? Dan itu dijawab, siapa bilang saya ambil semuanya? Saya nggak ambil semuanya. Buktinya sebenarnya nggak ada lagi. Semua terbakar. Saya malu sebagai pendeta ketika kau tidak jaga wibawaku. Saya nggak ambil semuanya, Nyoman. Lihat di sebelah kanan. Lihat plastik merah. Buka. Saya kayak ada perintah buka. Makanya pas konfirmasi ke mamanya anak, iya waktu itu kenapa tanganmu tiba-tiba bergerak buka plastik? Bapak Ibu tahu yang buka, suruh buka apa di tas plastik itu? Ada stola dan Alkitab. Stola dan Alkitab itu nggak terbakar. Kenapa? Karena saya bawa ke dalam hutan. Waktu itu. Jadi nggak terbakar di pastor. Dan kalimatnya sederhana. Saya masih sisakan satu kepadamu. Pelayanan. Gila nggak? Itu menangis saya. Pede banget bahwa gereja ini punya aku dan karya pelayanan ini punya aku. Kagak ternyata. Kepintaran ini punya aku. Ternyata enggak. Itu semua cuma anugerah. Makanya ternyata perlu dibentuk. Karakter-karakter itu perlu dibentuk. Dan saya yakin proses itu proses pembentukan. Saya kebakaran itu belum selesai Tuhan bentuk. Setelah semua sudah bagus, dibangun luar biasa,
saya kena malaria tropika. Ada dokter nggak di sini? Kalau di Balikpapan oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, vonisnya adalah stadium 3, setara dengan Papua punya malaria tropika. Dan dokter cuma bilang begini ke istri waktu itu. Waktu itu ada PST. Bilang begini, Bu, ada 2 kemungkinan. Bapak kalau nggak sembuh pasti meninggal. Ya udahlah, kalau nggak sembuh pasti meninggal. Tapi yang kedua yang mengejutkan, kalau sembuh berarti hilang ingatan. Dan Bapak Ibu tahu, puji Tuhan, saya nggak gini-gini, cuma hilang. Memori saya hilang tentang Alkitab. Biasanya saya nggak perlu buka teks, tapi sekarang harus buka. Ini pokoknya beberapa kemampuan ilmu teologi D1 tuh lenyap total. Dan saya butuh buku tafsiran dulu. Seakan mau bilang begini, yang kau miliki, gua hapus. Supaya kau andalkan saya. Kau perlu merendahkan diri. Supaya kau tahu, yang Tuhan itu saya dan bukan kau. Jadi saya merasa berbagai masalah, berbagai peristiwa di awal-awal pelayanan, itu cara Tuhan membentuk. Nah, saya nggak tahu ada momen di mana, adakah saudara dan Bapak Ibu di ruang Zoom meeting ini pernah mengalami proses pembentukan. Dan saya mau bilang, dibentuk itu nggak enak. Makanya sebelum Tuhan bentuk, berubah duluan. Nggak enak kalau dibentuk. Karena proses panggilan dalam proses pembentukan itu nggak nyaman. Ngeri deh. Dan itu menjadi awalnya kenangan pahit, tapi saya bangga menceritakan ini dan nggak malu lagi untuk ceritakan ini karena bagi saya Tuhanku baik. Andai kata saya nggak dibentuk, saya nggak akan seperti Yeremia yang layak untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Jadi karakternya perlu berubah karena proses pembentukan itu. Nah, kalau sampai ke proses itu kita dapat proses penetapan. Yesaya 61 dengan tegas bilang, Roh Tuhan ada padaku. Karena itu aku mengurapi engkau. Itu mengurapi itu gini loh Bapak Ibu. Mausak itu penumpangan tangan. Itu biasanya di raja Nabi Imam kalau dalam tradisi Yahudi. Lalu kemudian mengutus itu saulak yang berarti epistitemi, penugasan. Makanya kalau orang GPIB pasti tahu tidak akan ada penumpangan tangan sebelum penugasan. Kalau ada peneguhan diaken penato lebih dulu apa? Bukan penumpangan tangan, apa duluan? Pembacaan SK itu epistitemi. Saulak dalam bahasa Ibrani, pengutusan, baru kemudian diurapi dan diteguhkan. Apa yang saya mau katakan? Siapapun Bapak Ibu ketika terlibat dalam pelayanan, baik struktural yang pakai pengurapan, peneguhan, maupun ketika Bapak Ibu ingin memberi diri, melayani orang sakit, menjadi tim doa, atau menggumuli apapun yang orang nggak perlu tahu, tapi saya sedang menopang dalam sembahyang pada orang lain, Bapak Ibu butuh bagian penetapan ini. Bapak Ibu butuh Tuhan untuk menguatkan, menguduskan, dan memampukan. Karena pelayanan ini, apapun ketika bicara soal pelayanan, kepalanya cuma satu, Yesus Kristus. Dan kita perlu blessing darinya. Supaya ketika kita terlibat dalam semangat pelayanan, ada luka dan pergesekan, kita nggak mundur. Karena kita tahu kita tidak sedang melayani orang. Orang lain boleh lukai saya. Orang lain bikin saya sakit hati. Tapi saya tidak akan mundur. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah bikin saya sakit hati. Maksudnya akan sampai ke situ ketika dapat penetapan Mausak tadi maupun Saulak itu. Kita dapat kekuatan. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang saya ingin banget loh terlibat misalnya ya paling tidak cuma jadi tim doa atau saya nggak usah lah jadi presbiter pengurus pelkat aja cukup. Udahlah saya nggak usah pengurus pelkat, saya jadi panitia tim kerja kecil-kecilan lah Kak. Oke, tapi saudara butuh ini. Kuasa Sang Halik semesta untuk meneguhkan dan menguatkan. Makanya walaupun tidak ada seremoni penumpangan tangan, masuk kamar aja. Tuhan, aku mau penugasan dan penetapan ini, penguatan darimu. Supaya ketika aku bekerja, aku dilayakkan. Jadi gimana ya, ketika masuk pada kata pelayanan, selalu terlibat oknum yang sangat holy, yaitu Sang Empunya. Karya pelayanan itu, Yesus Kristus Kepala Gereja. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika nanti Bapak Ibu telah memberi diri untuk menjadi seorang hamba itu? Kita kayaknya harus tahu posisi deh. Makanya ini harus ditampilkan. Yang menyuruh itu Tuhan. Yang disuruh itu kita. Maka Tuhan itu adalah Kyrios atau Tuhan itu adalah majikan. Kita adalah hamba atau doulos. Kalau tadi pelayan diakoneo,
Maka sekarang ketika kita tempatkan Tuhan sebagai Kyrios atau Tuan di atas segala Tuan, maka status kita berubah. Kita adalah doulos atau hamba. Nah, posisi ini harus ada di situ. Kadangkala tanpa sadar kita mulai jadi tuan-tuan kecil dalam karya pelayanan. Berstola itu sesuatu yang berwibawa dan bertoga itu sesuatu yang layak dihormati sehingga siapapun berjumpa dengan saya yang bertoga dan berstola orang halus, oh enggak bisa. Justru semakin kita berstola kita semakin di bawah. Karena kita tahu bahwa kita doulos atau hamba. Siapapun yang berstola atau siapapun yang berani menyebut diri aku pelayan, dia harus tahu posisinya di bawah. Nggak bisa dia di atas. Itu Kyrios yang di atas. Itu Tuan. Makanya seorang hamba tidak boleh melebihi tuannya. Kalau ada orang yang mulai puji-puji seorang pendeta, penatua, diaken, pelayan P atau PT, wah pelayanan Anda bagus, dan sebagainya, engkau harus bilang, puji Tuhan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Sebab kita tidak layak terima pujian. Yang layak terima pujian itu Kyrios, sang pemilik pelayanan. Doulos itu cuma nunduk terus. Makanya posisi ini harus jelas. Bahwa Tuhan di atas, saya di bawah. Selesai, tidak ada lagi debat. Kita di bawah, makanya dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Nah, ini warning keras kepada siapapun Bapak Ibu, mau di struktural Bapak Ibu melayani gereja ataupun tidak. Bapak Ibu mengatakan saya hanyalah hamba, saya hanyalah orang yang ingin menyenangkan Tuhan, itu pelayanan. Saudara harus tahu bahwa kita di bawah, Tuhan di atas. Maka kita tidak layak menerima hormat dan pujian. Kalau orang mulai puji-puji kita, tinggalkan. Kalau saya begitu, kalau orang mulai puji saya ketinggal. No, bukan saya, Tuhan. Karena kadangkala iblis menabuh gendang untuk bikin orang makam puji. Dan itu bukan wilayah kita loh, itu wilayah Tuhan. Wilayah pujian itu, yang layak menerimanya. Oke? Nah, kita belajar dok, gaya hidup menghamba itu saya temukan di perumpamaan tentang tuan dan hamba. Dan paling tidak kita menemukan ada beberapa karakter menarik tentang seorang hamba itu. Sorry. 4 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter seorang hamba yang layak disebut hamba. Yang pertama tahu diri. Karakter tahu diri. Mari kita lihat ya. Dalam perumpamaan Matius 13 ayat 24 sampai 30, nanti Bapak Ibu baca, itu bagus banget tuh. Contoh tentang menghamba. Kita menemukan ada hamba yang kreatif dan mampu memberikan berbagai pemecahan ketika ia melihat ladang gandum sudah ditumbuhi ilalang. Ilalang kan dia bilang, kita cabut saja segera ilalangnya. Kan Tuhan Yesus bilang, enggak lah. Kalau lu cabut ilalangnya, gandumnya ikut tercabut. Jalan keluar yang dia tawarkan oleh hamba itu sebenarnya kreatif, mencabut ilalang. Ternyata majikannya larang. Jika cabut ilalang, maka gandumnya itu akan ikut tercabut. Kita menemukan hal yang menarik dari Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 itu. Sekreatif apapun kita harus tahu diri bahwa seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Keputusan akhir itu harusnya ada di tangan Tuhan. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Kita walaupun mengerti bahwa kita melayani, pelayanan itu bukan milik kita. Mestinya yang mengatur semuanya adalah Tuhan lewat penyerahan diri. Kesadaran status ini membuat kita tidak melupakan siapa sebenarnya, bahwa kita hanyalah seorang hamba. Kalaupun yang kita buat itu dan kita rencanakan ditolak, kita nggak kecewa. Dalam persidangan misalnya, dalam rapat misalnya. Ide-ide cemerlang itu kemudian yang kita anggap itu luar biasa baik dan berhenti di tengah jalan karena banyak yang tidak setuju, kita nggak sakit hati. Ya udahlah, saya cuma hamba. Biar Tuhanlah yang kasih tunjuk siapa yang benar, saya atau engkau. Mestinya sudah sampai ke titik itu. Kita tidak kemudian ngambek, atestasi keluar, tinggalkan gereja. Enggak. Kita tahu bahwa keputusan akhir biarlah Tuhan yang tentukan. Dan Tuhan akan perlihatkan kebenaran saya, kalau memang saudara benar. Karena kita adalah hamba dan bukan Tuhan. Tidak boleh lebih tinggi. Rutin. Kata rutin itu identik dengan membosankan atau statis. Namun lebih ke arah pemahaman positif, yakni teratur, tetap, dan terjadwal.
Seseorang menjadi bosan dengan pekerjaan yang rutin, eh, disebabkan bukan karena pekerjaan itu, tapi karena cara pandang pekerjaan itu. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 menyebut cara pandang yang lebih positif terhadap pekerjaan yang rutin tersebut. Dari pagi dia menyiapkan ini, di siang dia menyiapkan itu perumpamaan seorang hamba di Lukas pasal 7 sampai 10. Pada malam hari dia menyiapkan itu. Dan kita menemukan kinerja seorang hamba itu luar biasa di Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Dia bersedia untuk berlelah walaupun itu rutin. Dan dia mau mengerjakan dan melakukan itu dengan sukacita. Ada banyak hal yang dilakukan oleh seorang hamba. Suatu pekerjaan yang cukup berat, padat, dan seterusnya pagi siang. Maka apa yang harus dilakukan? Dia tetap membajak, dia tetap mengembalakan ternak, dia seterusnya. Seakan mengatakan kepada kita ide menarik bahwa rutinitas seharusnya tidak mempengaruhi kualitas. Minta maaf. Ini karena saya pernah ke GPB, saya kasih contoh di GPB. Cuma kolektan kok. Saya cuma bawa pundi persembahan kok. Saya cuma pembaca warta jemaat kok. Misalnya ada yang begini. Enggak. Itu jangan dianggap sebagai rutinitas. Jangan kehilangan kualitas. Kan pendeta yang berkhotbah, saya cuma baca Alkitab. Jadi nanti saya baca aja. Oh no, kita harus baca duluan. Lebih maksimal. Karena ternyata jika melaksanakan tugas, kita harus katakan kami adalah hamba-hamba yang hanya melakukan apa yang kami lakukan. Jadi mengerjakan tanpa bersungut-sungut. Walaupun rutin, tapi membaranya tetap terbakar semangat pelayanannya. Berikut, tidak ngantuk. Saya suka ini ketika membaca Pendeta Andar Ismail menulis dalam seri Selamat Melayani itu, dia menyebut tentang siapakah Tuhan itu. Tuhan itu seperti jarum super. Kalau pakai perumpamaan tentang seorang hamba dan Tuhan, jarum super itu jarang di rumah, suka pergi. Kan waktu di Lukas pasal 9 ayat 12 kan begitu toh? Dia tinggalkan, dia percayakan kepada hamba-hambanya kan, tuannya pergi. Wah, ada yang ngelunjak, mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Ada yang bahkan menjilat, yang penting asal Tuhan senang dan melihat saya bekerja. Tapi ketika Tuhan saya pergi, saya tidak melaksanakan kewajiban kerja saya. Nah, tidak ngantuk berarti tetap waspada. Tetap full time, semangat kita membara, mata iman tetap terbuka untuk mengerjakan tanggung jawab. Karena Lukas 12 ayat 43 bilang, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kan Tuhan kita kan kayak begitu kan? Jarang, tidak kelihatan tuh. Tidak memantau kita seakan-akan. Padahal memantau kita luar biasa. Bekerjalah seakan-akan Tuhan sedang menatap kita tanpa berkedip untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Sehingga ketika kita merasa mulai tidak semangat, kita diingatkan lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sehingga membaranya tetap membara. Ini kan sudah akhir periode pelayanan saya. Udahlah ya, Tuhan tahu lah ya, dari awal kok saya sudah maksimal, jadi sekarang no. Harusnya enggak seperti itu. Karena kita tahu bahwa kita seorang hamba, kita tahu Tuhan melihat kita, ada dipuji orang atau tidak, saya akan mengerjakan yang terbaik. Itu enggak mudah. Dia punya potensi membaranya terus, makanya tidak ngantuk mestinya. Oke. Lalu, respek kepada hamba yang lain. Itu ada di Lukas pasal 12 ayat 45. Hubungannya positif. Tidak cemburu terhadap talenta yang diperoleh dan bagian yang didapat. Tapi justru mensyukuri. Nah, poin ini mau menunjuk tentang membangun relasi yang baik. Kadangkala karena iri hati, ada hamba yang iri hati ya, Matius pasal 21-6. Kadangkala iri hati membuat kemudian menghadirkan kebencian. Sehingga kawan sekerja tidak menjadi partner pelayanan, tetapi saingan dalam pelayanan. Nah, para hamba model ini adalah para hamba di Matius 20-6. Nanti Bapak Ibu baca, itu perumpamaan yang menarik itu. Tentang sikut menyikut dalam tanggung jawab pekerjaan para hamba. Padahal kita butuh semangat kebersamaan. Di dalam saling respek dan saling hormat, di situ ada semangat bersama-sama untuk melayani,
kekuatan bersama harusnya menjadi kekuatan yang dipakai untuk melayani. Kita punya talent sendiri, tapi kalau kita sendiri tidak maksimal. Kita butuh orang lain. Makanya penting banget untuk memahami saling hormat, saling memberi apresiasi kepada sesama orang percaya yang melayani. Itu jadi kekuatan kita untuk mampu bekerja dalam uh, uh, kebersamaan pelayanan. Kita mesti berjiwa besar terhadap kelebihan maupun kekurangan kita dan belajar untuk melihat dan menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain. Di Matius 25 kan ayat 14-30, walah ada hamba yang iri hati. Iri hati karena dia tidak dapat seperti yang didapat oleh temannya. Tapi di sisi yang lain ada juga yang tetap sukacita ketika hadapi perbedaan-perbedaan itu. Lalu kemudian tidak harus cemburu pada kasih karunia. Nanti baca di Matius pasal 25-14-13. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di perumpamaan itu, senanglah Tuhan itu dan mengatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini video menarik juga kalau Bapak Ibu nonton tuh bagus nih. Ini semangat untuk melayani dalam kebersamaan. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang tertentu yang menopang karya pelayanan. Kalau kita sendiri kita nggak maksimal. It's smarter to travel in groups. Jadi ada work team-nya dalam karya pelayanan. Bapak Ibu bagus melayani sendiri, tapi maksimal kalau bisa melayani bersama. Andai kata ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, nggak akan jadi. Kita nggak bisa menghadapi perkara besar dalam tantangan pelayanan. Ternyata kita butuh orang lain, teamwork, untuk bersama Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Kita bisa melayani solo karir dalam pelayanan bisa, tapi lebih maksimal kalau kemudian orang lain dapat dilibatkan. Ngapain Paulus melibatkan Timotius, anak muda yang masih imut-imut dengan minim pelayanan? Enggak, ternyata Timotius jadi sesuatu yang besar ke depan ketika kemudian bersedia untuk bergerak bersama Paulus, dikader dan disiapkan. Lukas yang mencatat kisah perjalanan Paulus sampai Bapak Ibu bisa baca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu andai kata Paulus tidak libatkan Lukas dan tidak ambil bagian dalam semangat teamwork, nggak ada kitab Kisah Para Rasul yang mengisahkan tentang karya pelayanan yang gemilang Rasul Paulus dan Petrus dan semua hal. Itu karena Lukas dilibatkan. Jadi kita butuh teamwork untuk menjadi pribadi yang melayani dengan gemilang. Selanjutnya, ini sudah mau habis nih. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi teamwork dalam pelayanan tidak akan berhasil kalau kita cenderung cemburu dan tidak melihat kelebihan rekan sepelayanan itu sebagai, atau partner pelayanan itu sebagai anugerah. Nah, kita merasa ini bukan intimasi, tetapi kompetisi. Nah, ini persoalan. Pelayanan di gereja terkecil itu keluarga. Gereja itu terkecil itu keluarga. Suami istri ketika terlibat kompetisi dan bukan intimasi nggak maksimal.
jalannya hidup rumah tangga. Jadi penting banget untuk melihat kelebihan sebagai anugerah dari partner, kekurangan sebagai kesempatan kita untuk tampil, menempatkan diri, menopang yang dia kurang. Itu yang disebut dengan relasi yang sangat dalam atau intimasi dalam karya pelayanan. Lalu kita dapat lagi karakter berikut, jujur. Kalau kita baca di Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 kan, wih, dia cari untung dalam pelayanan. Dikisahkan ada seorang hamba yang diberikan 1 mina untuk dijadikan modal dagang. Setelah tuannya kembali, hamba itu melaporkan bahwa modal dagang itu telah menghasilkan keuntungan sebanyak 10 mina. Dan ia menyerahkannya kembali semuanya kepada majikannya. Kalau mau bicara soal mina itu berhubungan dengan dinar, 100 dinar. 1 dinar itu satu hari upah pekerja. Kalau di Jakarta, buruh itu dikasih berapa per hari? Kalau dia 150, berarti tinggal 150.000 kali 100. Itulah harga mina. Kalau didinarkan menjadi 100 dinar. Sebenarnya kan ada kesempatan untuk dia korupsi. 10 mina itu kan bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Dia jujur kepada si jarum super ini, tuan yang jarang pergi, tuan yang jarang di rumah suka pergi ini. Dia jujur dan dia menyampaikannya. Makanya bagus sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Perlu ada kejujuran dalam pelayanan, dalam bentuk apapun, termasuk soal uang. Godaan terbesar dalam pelayanan itu soal uang. Kejujuran dalam banyak hal ya, saya tidak bicara soal uang, tapi umumnya di uang. Kejujuran dalam banyak hal, termasuk berbicara soal kemampuan kita untuk membagi, memanage waktu dalam pelayanan. Nggak bisa lah, saya lagi ada sibuk A, B, dan C. Padahal dia nggak sibuk, cuma lagi malas saja. Mata Tuhan melihat, kita nggak bisa menipu mata Tuhan. Ingatlah, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Karena ternyata seorang pelayan yang gemilang adalah terlihat dari teladan yang dia berikan. Terakhir, memiliki komitmen. Oh, belum terakhir ini. Masih ada 3-4 slide lagi. Setelah setia adalah sifat yang jarang ditemui oleh beberapa orang ketika diperhadapkan dengan berbagai kepentingan. Kalau kepentingannya jalan, dia komitmennya luar biasa. Tapi ketika di tengah jalan, ternyata kepentingannya nggak dapat, komitmennya udah nggak juga. Kesetiaannya udah berubah. Ini yang disebut dengan orang yang tidak pegang komitmen. Seorang hamba yang setia akan lebih mengutamakan hal-hal yang menyenangkan tuannya, bukan yang menguntungkan dirinya. Sebesar atau sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, ia akan bersedia mengerjakannya. Matius 25 ayat 20-25 bicara soal kecemburuan dapat talenta itu. Saya kan cuma dapat 1, makanya saya tanam di tanah. Soal komitmen, soal kesetiaan. Ada orang yang tidak nyaman dengan nggak mudah mengerjakan tanggung jawab pelayanan, atau nggak mudah menjadi seorang Kristen yang memikul salib. Karena tidak menguntungkan, karena ini jadi beban, potong, kurangi. Ini nggak siap pada komitmen kesetiaan itu, dan bahkan ada yang buang salib. Dia tidak tahu bahwa ternyata beban-beban yang diberikan itu barangkali adalah proses untuk membuat pembentukan menjadi karakter brilian untuk menyeberang pada kemuliaan. Akhirnya nggak dapat. Jika kita lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, maka sebenarnya kita tidak setia. Bahkan mendua. Karena ia telah mengabdi kepada 2 tuan. Yakni pada majikannya, tapi juga pada dirinya sendiri. Lukas 16 ayat 13 bicara soal tidak bisa kita setia pada 2 tuan, Mamon atau kepada Allah. Lukas 16 ayat 13. Terakhir, bukan hak, tapi anugerah. Oh, itu bagus banget tuh nanti kalau Bapak Ibu lihat perumpamaan tentang tuan dan hamba ini. Terjadi iri hati soal upah yang diberikan. Ada yang dipanggil waktu bekerja pagi hari, ada yang dipanggil di pukul 12, ada yang dipanggil pukul 6 sore kan di Matius pasal 20. Tapi semua dapat upah yang sama. Ada hamba yang bekerja sebagai kuli bangunan dari pagi sampai petang dengan upah 1 dinar.
Dan ada pula yang baru dipanggil dan mulai bekerja pada siang hari. Namun setelah terima gaji, yang bekerja pada pagi, siang, sore, sama-sama dapat 1 dinar. Tersinggung dia. Dan dia marah. Kan saya dari pagi. Loh, perjanjiannya kan 1 dinar sehari. Kalau soal yang lain itu dapat lebih, itu anugerah. Makanya penting banget ketika kemudian kita melayani Tuhan dengan porsi masing-masing, mestinya kita berani untuk berkata, ini bukan hak, tapi ini anugerah. Menjadi hamba adalah sebuah pengabdian. Mengabdi kepada Tuhan sebagai majikan agung adalah kewajiban orang percaya. Kalaupun menerima upah, itu bukan hak. Itu anugerah. Lah kita sudah diselamatkan, maka kita harus mengabdi sebagai tanda syukur kita kepada keselamatan yang dianugerahkan. Makanya kita menyebut diri kita sebagai Kristianos, pengikut Yesus yang ada di belakang, ngekor, yang melayaninya. Melayani itu tanggung jawab kita yang telah diselamatkan. Soal dikasih upah, mahkota, itu bukan hak, tapi itu anugerah yang Tuhan beri. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahi kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Makanya iri hatikah kamu kalau aku murah hati, kata Tuhan Yesus melalui perumpamaan itu. Jadi apapun orang lain dapat, kita nggak dapat atau apapun. Kenapa saya sudah dengan setia melayani, saya kok punya keluarga biasa-biasa saja, tapi dia baru sudah begini. Layani saja. Soal pemberian dari Tuhan dikembalikan sebagai berkat kepada kita, itu anugerah. Tidak perlu iri hati pada anugerah yang Tuhan beri bagi orang lain. Sekarang kalau kita bicara tentang si hamba, gaya hidupnya kayak apa, mari kita cari tahu gaya hidup si majikan dalam tanda kutip. Kyrios atau Lord atau Tuhan yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus, gaya majikannya kayak apa? Kalau dia sebagai majikan, kalau kita kan sebagai hamba. Nah, kalau Tuhan Yesus, dia buat statement apa? Ketika menempatkan diri sebagai majikan. Kalau dibaca di Lukas pasal 12 ayat 37, ada kalimat yang menarik. Berbahagialah, yang saya bold ya, nanti baca di yang saya bold. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini dia. Ia maksudnya Tuan, Kyrios. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Apa yang dibuat oleh Kyrios, apa yang dibuat oleh si Tuan kepada hamba-hambanya, dia akan bilang, wah hamba-hamba, wah baik, mari silakan masuk. Lalu si Tuan apa? Dia ikat pinggangnya, dia persilakan si para hambanya duduk makan, lalu dia melayani. Apa maksudnya? Si Tuan ini menghamba gaya hidupnya. Dan saudara akan mendapati hal menarik ketika membaca Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kyrios loh, sang Tuan membasuh kaki para dulos. Ternyata gaya menghamba Yesus Kristus sebagai majikan, gaya stylenya sang majikan, ternyata gayanya gaya menghamba, gaya melayani. Jadi kalau kita masih tinggi hati dan sok-sok jadi Tuan, kita malu mestinya. Karena Tuan di atas segala Tuan, stylenya adalah menghamba. Dia membasuh kaki para murid. Dan ada janji kan, orang akan datang dari utara, timur, selatan untuk datang makan di kerajaan surga. Terus siapa yang melayani? Yang empunya kerajaan surga. Gaya hidup Kristus Yesus, sang raja dan segala raja, stylenya adalah style menghamba. Jadi kalau ada orang Kristen stylenya seperti Tuhan, cilaka. Aneh menurut saya. Sedangkan Tuhan saja stylenya menghamba. Selamat menghamba Bapak Ibu, nggak mudah. Kalau mau merenungkan ulang materinya, nggak mudah. Berat untuk menjadi seorang Kristen yang menghamba. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Ibu Emi sebagai moderator. Jika ada tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Nyoman untuk pencerahan yang luar biasa, yang sangat memberikan kekuatan iman, keteguhan iman. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti sangat mendapatkan kekuatan dari pengalaman iman Pak Pendeta Nyoman juga ketika baru mulai
melayani di pos Pelkes di tengah hutan. Bapak Ibu, kami buka termin pertama. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman hidup ataupun ingin bertanya kepada Pak Pendeta. Di termin pertama saya silakan 3 orang. Kalau ada yang mau, silakan raise hand.